Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Kerinduan Bersama Tuhan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 122 ayat 1 berkata, Nyanyian ziarah Daud, Aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita mulai renungan kita. Jawab jujur, ya, jika ditanyakan dua pertanyaan kepadamu. Ayo, pergi ibadah, dengan ayo, pergi ke mall mana yang paling cepat mendapat jawabannya? Jujur. Loh. Hidup di era modern, hari ini, yang serba menguntungkan, ternyata berimbas pada kehidupan beriman yang semakin kurang tangguh jika disandingkan dengan kehidupan 30 tahun silam. Yang paling sederhana, persoalan transportasi. 30 tahun silam, jalan kaki menjadi pilihan paling baik untuk datang ke tempat ibadah. Kala itu jika diizinkan mengenang, semangatnya luar biasa. Kebersamaan di jalan menjadi hal yang dirindukan. Jarak yang cukup jauh, jalan yang berbatu, panas terik matahari, tidak pernah dikeluhkan. Disandingkan dengan hari ini, ketika setiap rumah telah tersedia kendaraan, jalan yang lebih halus, bahkan transportasi umum tinggal menggerakkan jari. Rasanya butuh perjuangan besar untuk datang ke rumah ibadah. Tidak mengherankan jika kerasnya kehidupan gampang sekali menumbangkan seseorang. Cukup dengan sedikit masalah, seseorang meraung sejadi-jadinya dan kehilangan arah kehidupan.
tidak bisa dihindari bahwa telah tercipta budaya baru sebagai efek samping kemajuan teknologi. Ketika segala hal dapat dilakukan secara cepat, efektif dan efisien, tanpa sadar relasi dengan Tuhan mulai tergeser, lebih tertarik untuk klik aplikasi media sosial dibandingkan dengan aplikasi Alkitab. Berbeda dengan Daud, saat diperdengarkan ajakan untuk datang ke rumah Tuhan, ia bersukacita. Apakah Daud tidak berhadapan dengan pergumulan hidup? Ia pasti tidak jauh beda dengan kita hari ini. Pergumulan pasti ada setiap hari. Ia memang tidak berhadapan dengan media sosial seperti kita hari ini. Meskipun demikian, ia pasti dihadapkan pada pilihan-pilihan lain yang setara kesenangan dan keasyikannya dengan media sosial hari ini. Meskipun demikian, ia memilih untuk bersukacita ketika diperdengarkan ajakan untuk datang ke rumah Tuhan. Apa rahasianya, jika akhirnya Daud bersukacita ketika diperdengarkan ajakan ke rumah Tuhan? Itu adalah akumulasi kebiasaan yang menciptakan budaya dan paradigma bahwa hubungan dengan Tuhan itu dasar dari segala hal. Dalam hal ini Daud sadar akan ketidakberdayaannya yang menjadi seorang raja, harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Datang ke rumah Tuhan menjadi ritual sebagai penanda yang kelihatan bahwa kebijaksanaan yang dilakukannya dalam memimpin, bersumber dari Tuhan. Tidak masalah pergumulan apapun yang sedang dihadapi, selama tetap mengandalkan Tuhan maka semua akan baik-baik saja. Selayaknya syair yang dibuat Daud menjadi pengingat bagi kita hari ini, tidak seharusnya kita larut dalam euforia kemajuan teknologi, sehingga hanyut dalam paradigma yang menyimpang. Semaju apapun teknologi yang kita buat, semuanya tetap di bawah kendali dan kuasa kita manusia yang menciptakannya. Dunia akan terus menawarkan keindahan dengan segala gemerlap yang memanjakan mata untuk melihat, menghanyutkan rasa puas telinga untuk mendengar, bahkan menawarkan hiburan yang menjadi candu yang memabukkan. Ibadah, membaca Alkitab, berdoa, akan terlihat kuno dan ketinggalan zaman. Faktanya, apa yang kita pikir akan memberikan penghiburan, akhirnya hanya menjadi seperti uap yang sesaat terlihat lalu lenyap tanpa jejak. Sudah seharusnya setiap kita sadar, bahwa Tuhan berjalan bersama kita dalam menjalani hari-hari kita di bumi. Dia adalah Bapa yang terus menggandeng tangan kita dalam perjalanan. Sesekali kita seperti anak kecil yang melepaskan pegangan Bapa untuk berlari menjauh. Jangan sampai situasi ini menjadi kesempatan bagi iblis untuk membuat kita semakin jauh dari Bapa. Berpalinglah kembali kepadanya dan pegang tangannya. Bersukacitalah ketika diperdengarkan, mari datang ke rumah Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah Daud, aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan adalah kewajiban setiap orang percaya. Mengapa? Karena di sana kita bertemu dengan Tuhan yang akan memberikan segala berkat yang kita butuhkan. Di sana kita akan berjumpa dengan semua orang percaya dan akan saling mendukung dan mendoakan satu sama lainnya. Perasaan apa yang muncul di hati kita saat kita pergi ke rumah Tuhan? Seringkali, sukacita bukanlah jawaban yang ada di hati kita, bukan. Bagi orang-orang yang aktif terlibat dalam pelayanan, mungkin yang terbayang adalah keletihan yang akan dihadapi sepanjang hari Minggu. Sebagian orang mungkin merasa tidak enak, ada yang mengganjal kalau belum ke gereja. Ada pula yang merasa berbeban berat karena harus bertemu Ibu A atau Bapak B. Ada pula yang merasa biasa-biasa saja karena ke gereja adalah bagian dari agenda rutin mingguan. Daud mengungkapkan betapa bersukacita dan bergairahnya dia ketika orang mengajak dia pergi ke rumah Tuhan. Mazmur ini banyak berbicara tentang Yerusalem. Yerusalem menjadi sumber sukacita dan gairah Daud bukan karena kota itu sendiri, melainkan karena adanya bait Allah di situ. Dalam konteks kita bisa meletakkan gereja dalam pandangan yang sama seperti Daud memandang Yerusalem. Apa perasaan kita waktu melangkahkan kaki ke gereja?
kita bisa mendengar gaung kerinduan hati Daud untuk melangkahkan kakinya ke Yerusalem. Di sana ia akan bertemu dengan saudara dan teman, orang-orang yang mencintai Tuhan. Di sana juga ada rumah Tuhan. Di gereja kita bersekutu dengan sesama anak Tuhan, saudara seiman. Kita disegarkan kembali oleh perjumpaan dengan Allah. Waktu melangkahkan kaki ke gereja, apa perasaan kita? Adakah kita memiliki sukacita dan gairah seperti yang Daud miliki? Jika sukacita dan gairah itu telah pudar dimakan waktu, dimakan kesibukan kita di gereja, dimakan oleh keletihan pelayanan kita, inilah saatnya kita berhenti dan berdoa, meminta Tuhan memulihkan kembali sukacita dan gairah untuk datang ke rumah Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman dan memuji Allah. Daud adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Syair dan lagu yang dia ciptakan dalam kitab Mazmur merupakan ungkapan kerinduan hatinya kepada Tuhan. Daud amat bersukacita bila ada orang yang mengajaknya pergi ke rumah Tuhan. Mengapa? Sebab dia bersyukur bukan hanya dia saja yang mengasihi rumah Tuhan tetapi juga jemaat. Mari kita renungkan beberapa alasan atau motivasi dalam ibadah. Pertama, apakah kita beribadah karena terpaksa? Terpaksa karena dijemput, atau diajak, terpaksa sebab kalau tidak datang besoknya pasti di follow up. Ibadah yang terpaksa tidak akan menjadi berkat, tetapi justru menjadi beban sehingga tidak mengalami sukacita. Kedua, apakah kita beribadah karena rutinitas? Rutinitas dalam ibadah seringkali menciptakan kebosanan dan rasa hambar. Apakah hanya kebiasaan saja kita beribadah? Kalau hari Minggu ke gereja, ibadah yang hanya rutinitas akan membuat kekristenan agamawi tidak ada dinamika dan sukacita dalam hati kita. Ketiga, apakah kita beribadah karena kerinduan kepada Tuhan? Sebuah kerinduan datang dari hati, tanpa dorongan atau paksaan dari orang lain. Datang ibadah dengan kerinduan menyenangkan hati Tuhan, bersekutu dengannya dan mendengar suaranya. Ibadah yang didasari oleh kerinduan akan menjadi berkat dan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Setiap kita datang ke rumah Tuhan kita harus memiliki sikap yang baik dan benar, yakni: pertama, kita harus memiliki sukacita. Sukacita adalah salah satu tanda kalau kita cinta sama rumah Tuhan. Saat kita cinta, kita akan mengalami sesuatu yang menggembirakan, tidak perlu dipaksakan dan dibuat-buat. Semangat dan sukacita tersebut akan terpancar sendiri dari dalam keluar. Kedua, kita harus memiliki hari yang sukarela. Kita yang mengaku cinta rumah Tuhan pasti tidak perlu diminta dua kali untuk mau menjadi volunteer alias tidak dibayar, alias sukarela untuk gerejanya. Ketiga, kita harus memberikan yang terbaik, tanpa harus dipaksa ataupun diminta. Kita akan memberikan yang terbaik yang dapat kita berikan. Bukan supaya dipuji orang lain, atau dikagumi orang banyak, tetapi semata-mata karena kita tidak rela gereja Tuhan mendapat perlakuan yang bukan the best. Keempat, kita menjadi tuan rumah, bukan tamu. Ini salah satu tanda paling mudah dilihat. Kita akan menjadi tuan rumah kepada saudara-saudara kita. Misalnya, dengan melayani tanpa diminta, karena kita merasa memiliki dan menjadi bagian dari rumah Tuhan. Tamu datang untuk dilayani, tetapi tuan rumah akan melayani tamu-tamunya. Itulah beberapa tanda kalau kita menyayangi gereja kita. Apakah kamu memancarkan tanda-tanda tersebut? Karena itu, marilah kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita agar kita memperoleh berkat-Nya yang berkelimpahan. Berjalan di dalam terang Tuhan. Yesaya 2 ayat 5 berkata, "Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Berjalan di dalam terang Tuhan memastikan jalan kita akan terarah dan mudah dilalui. Karena hanya dalam teranglah manusia dapat melihat. Dan hanya dalam teranglah manusia dapat percaya diri dalam menentukan langkahnya. Itu berarti, berjalan dalam terang Tuhan akan membuat kita berani melangkahkan kaki. Dalam gelap, yang kita lakukan hanyalah meraba-raba.
Dalam gelap yang ada hanyalah kegamangan, keraguan-raguan. Dalam terang Tuhan, berarti juga Tuhanlah yang menerangi jalan kehidupan kita. Dengan kata lain, Tuhanlah menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Ketika mengambil keputusan, kita mengambil keputusan berdasarkan terang Tuhan. Itu berarti pula kita hidup dalam terang Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah hidup dalam terang Tuhan itu? Hidup bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan kegiatan konkret sehari-hari. Hidup dalam terang Tuhan harus mewujud dalam tindakan-tindakan konkret. Yesaya menyatakan akan ada masa di mana orang-orang akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Pedang dan tombak sebagai alat perang itu tidak lagi disimpan untuk dipakai di masa perang, tetapi diubah menjadi alat-alat pertanian. Hidup di dalam terang Tuhan berarti ada perubahan bentuk berdasarkan perubahan sikap manusia. Dari alat perang menjadi alat produksi, dari alat yang membinasakan pedang, menjadi alat yang menumbuhkan mata bajak, dari alat pembunuh tombak menjadi alat pemelihara pisau pemangkas. Pada titik ini, hidup tak lagi diisi dengan keinginan untuk menghancurkan, tetapi membangun, bukan mematikan, tapi menghidupkan, dan bukan untuk merampas kehidupan, tetapi untuk memberi kehidupan kepada pihak lain. Inilah salah satu tindakan konkret demi tercapainya damai sejahtera, juga di bumi Indonesia ini. Hidup di dalam terang Tuhan hanya akan terjadi tatkala orang mampu berkata satu sama lain, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Pergi ke rumah Tuhan menyiratkan bahwa setiap orang memang punya kerinduan ke rumah Tuhan. Itu berarti hidup yang mengarah kepada Allah. Allah lah yang menjadi pusatnya. Karena itu, saat kita berada di rumah Tuhan, hindarilah bersikap semaunya, termasuk juga dunia ini. Sesungguhnya juga rumah Tuhan. Apa itu doa syafaat? Sederhana saja. Doa syafaat itu berarti berdoa atas nama orang lain. Peran pengantara dalam doa amat umum dinyatakan di Perjanjian Lama. Dalam kasus-kasus Abraham, Musa, Daud, Samuel, Hizkia, Elia, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Kristus digambarkan dalam Perjanjian Baru sebagai pendoa syafaat utama. Dan karena itu, semua orang doa orang Kristen menjadi syafaat saat dinaikkan kepada Allah melalui dan oleh Kristus. Yesus menjembatani jurang antara kita dan Allah ketika Dia mati di salib. Karena perantaraan Yesus, kita sekarang dapat menaikkan syafaat atas nama orang-orang Kristen lainnya atau bagi yang terhilang, memohon kepada Allah untuk mengabulkan permintaan mereka seturut dengan kehendak-Nya. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kristus Yesus, yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Contoh syafaat yang indah dapat ditemukan dalam Daniel 9. Bagian ini memiliki semua unsur dari doa syafaat yang sejati. Doa ini merupakan respon terhadap firman Tuhan, diwarnai dengan kesungguhan dan penyangkalan diri secara tidak egois, mengidentifikasikan diri dengan umat Allah, diteguhkan dengan pengakuan dosa, bergantung pada karakter Allah dan tujuannya untuk kemuliaan Allah. Seperti Daniel, orang-orang Kristen harus datang kepada Allah atas nama orang lain dengan sikap hati yang hancur dan penyesalan, mengakui ketidaklayakan diri dan dengan penyangkalan diri. Daniel tidak mengatakan, "Saya berhak untuk menuntut ini dari Engkau, Allah, karena saya adalah salah satu dari pendoa syafaat-Mu yang khusus dan terpilih." Dia mengatakan, "Saya orang berdosa, dan akibatnya, saya tidak berhak untuk menuntut apa-apa." Doa syafaat yang sejati bukan hanya mencari kehendak Allah dan penggenapannya, namun supaya itu digenapi baik menguntungkan kita atau tidak, apapun harganya bagi kita. Doa syafaat yang sejati mencari kemuliaan Allah, bukan diri sendiri. Berikut ini sebagian daftar dari orang-orang yang kita perlu doakan,
semua yang berkuasa, para hamba Tuhan, gereja, teman-teman, teman-teman sebangsa, orang-orang sakit, para musuh, mereka yang menganiaya kita, mereka yang membuang kita dan semua orang. Ada konsep yang salah dalam kekristenan sekarang ini bahwa mereka yang menaikkan doa syafaat adalah kelompok khusus dari orang-orang Kristen super, yang dipanggil Allah untuk pelayanan syafaat secara khusus. Alkitab jelas menyatakan kalau semua orang Kristen dipanggil menjadi pendoa syafaat. Semua orang Kristen memiliki Roh Kudus dalam hati mereka, dan sebagaimana Dia bersyafaat bagi kita sesuai dengan kehendak Allah, kita juga harus bersyafaat untuk satu dengan yang lain. Ini bukan hak yang hanya dibatasi untuk kelas tertentu dalam kekristenan, ini adalah perintah untuk semua. Sebenarnya, tidak bersyafaat bagi orang lain merupakan dosa. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Jelas bahwa ketika Petrus dan Paulus meminta orang-orang lain berdoa syafaat bagi mereka, mereka tidak membatasi permintaan mereka hanya untuk orang-orang yang memiliki panggilan khusus untuk berdoa syafaat. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Perhatikan bahwa gereja secara keseluruhan berdoa untuk dia. Bukan hanya mereka yang memiliki karunia berdoa syafaat. Dalam Efesus 6 ayat 16-18 Paulus menasihati orang-orang percaya di Efesus mereka semua mengenai dasar dari kehidupan Kristen, termasuk doa syafaat, dalam segala keadaan, dalam segala doa dan permohonan. Jelas bahwa doa syafaat itu merupakan bagian dari kehidupan Kristen untuk semua orang percaya. Selanjutnya, Paulus meminta doa untuk dia dari semua orang percaya di Roma dalam Roma 15 ayat 30. Dia juga mendorong orang-orang Kolose untuk berdoa bagi dia dalam Kolose 4 ayat 2 sampai ayat 3. Dalam Alkitab sama sekali tidak pernah ada permohonan untuk syafaat yang diindikasikan bahwa hanya sekelompok orang tertentu yang boleh berdoa syafaat. Sebaliknya, mereka yang meminta orang lain untuk bersyafaat bagi dia dapat memanfaatkan semua bantuan yang dapat mereka peroleh. Konsep bahwa doa syafaat itu adalah hak dan panggilan khusus untuk orang-orang Kristen tertentu merupakan konsep tanpa dasar Alkitabiah. Lebih jauh, ini adalah konsep yang merusak, yang mengakibatkan timbulnya kebanggaan dan perasaan lebih baik dari orang lain. Allah memanggil semua orang Kristen menjadi pendoa syafaat. Allah menginginkan bahwa setiap orang percaya aktif dalam doa syafaat. Betapa indah dan tingginya hak yang kita miliki untuk bisa datang dengan penuh keberanian ke hadapan tahta Allah yang Maha Kuasa dengan doa dan permohonan kita. Bersukacita ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah Daud, aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ayat ini menunjukkan suatu ekspresi kegairahan dan semangat Daud dalam merespons ajakan untuk pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem, di mana rumah Tuhan yang dimaksud merujuk kepada pondok Daud yang ia dirikan, atau jika diaplikasikan pada periode berikutnya berarti ke Bait Allah. Jika ayat ini kita implementasikan dalam era kita sekarang ini, maka sudah seharusnya kita juga mengikuti teladan Daud yang memiliki respons hati bersukacita terhadap ajakan untuk pergi ke gereja. Selama lebih dari 2 tahun, kita beribadah secara online dari tempat tinggal kita mengingat situasi dan kondisi yang belum menentu terkait penularan COVID-19. Namun sekarang ini, sudah banyak gereja yang telah mengadakan ibadah secara onsite dengan penerapan prokes sesuai aturan pemerintah. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda kembali beribadah onsite di gereja lokal tempat Anda tertanam dan berjemaat? Atau Anda sudah terbiasa dengan ibadah online dan masih merasa enggan, bahkan takut untuk beribadah secara onsite, sekalipun sudah beberapa rekan, sahabat atau keluarga bahkan gembala mengajak agar Anda kembali beribadah secara onsite. Mari kita bersukacita ke rumah Tuhan.
Paling tidak ada 3 alasan mengapa kita harus merespons dengan sukacita ajakan ke rumah Tuhan. Kita pergi untuk memuji dan menyembah Tuhan secara korporat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita bisa memuji dan menyembah Tuhan di mana saja, sejauh kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Namun dengan pergi ke gereja, beribadah secara onsite, kita dapat memuji dan menyembah Tuhan secara korporat, secara bersama-sama dengan jemaat lainnya dalam kesatuan hati dan ikatan kasih Kristus yang luar biasa. Ada persekutuan yang erat bukan hanya dengan Tuhan yang kita sembah, tapi juga dengan sesama jemaat lainnya yang menyembah bersama dengan kita. Sebuah pengalaman rohani yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan beribadah secara online di rumah masing-masing. Kita mencintai Tuhan dan tempat kediamannya. Tuhan Maha Hadir, tepat sekali. Kehadirannya dimanifestasikan secara khusus di sorga tempat kediamannya, di setiap hati yang merindukan Dia dan di tempat yang dikhususkan untuk memuji dan menyembah Dia, tempat di mana jemaat secara korporat bersekutu dengannya. Apa yang paling kuat yang membuat kita dapat merespons dengan sukacita ajakan untuk pergi ke rumah Tuhan adalah karena kita mencintai atau mengasihi Tuhan. Kasih yang besar kepada Tuhan tentunya membuat rasa rindu yang sangat dalam untuk mencari, mengejar, berjumpa dan menyembah Dia setiap saat serta di waktu yang khusus dan di tempat yang khusus pula. Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi Bapa, tetapi juga memiliki kecintaan akan rumah Tuhan. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kita masih diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Setiap ajakan untuk pergi dan beribadah ke rumah Tuhan harus disadari sebagai sebuah kesempatan untuk menyembah Tuhan. Hidup manusia sangat rentan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Itu sebabnya jika kita masih diberi kesempatan pada hari ini, itu adalah sebuah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Demikian renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.